Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-55. Bagi kalian semua yang belum menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, budak hitam menemukan binatang darah, yaitu binatang darah hantu di sana. Namun Kencen tahu kalau ada seseorang yang datang. Ia pun meminta budak hitam buru-buru pergi bersamanya. Lalu Kencen membuat sebuah formasi untuk menyembunyikan diri dari praktisi yang mengejarnya. Kencen tahu kalau yang mengejarnya adalah praktisi dari kamar dagang Gufeng, yaitu Tetua Liu Zi dan Tuan Juimo. Mereka pun mulai kebingungan karena kehilangan jejak Kencen. Tetua Liu Zi tahu kalau penanda Qi menunjukkan jelas kalau Kencen dan budak hitam ada di sekitarnya. Namun kenapa mereka hilang begitu saja ketika ia datang? Tuan Juimo mengira kalau ada yang salah dengan penanda Qi-nya. Tuan Liu Zi pun mencoba mendeteksi kembali dengan penanda Qi tersebut. Ia pun mendekati ke arah titik tersebut. Kencen dan budak hitam bersiap untuk melawannya jika ketahuan keberadaannya. Namun di saat ia akan mendekatinya, Tuan Juimo berkata kepada Tetua Liu kalau ia menemukan jejak pertempuran di sana. Tetua Liu pun langsung memeriksanya dengan teknik kekuatannya. Dan ia melihat kalau Kencen habis bertarung dengan binatang darah hantu di sana. Ia tahu kalau itu memang Kencen dan budak hitam. Tapi ia merasa aneh kenapa tandanya hilang begitu saja. Tuan Juimo pun berkata kepada Tetua Liu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetua Liu mengira kalau Kencen dan budak hitam pergi ke arah tenggara dan kemungkinan menuju ke reruntuhan bawah tanah. Jadi ia memutuskan pergi ke sana untuk mengikuti jejaknya dan harus menemukannya. Mereka pun pergi ke reruntuhan bawah tanah untuk mencari Kencen. Di saat bersamaan, Kencen tahu kalau di dalam tubuhnya ada sesuatu yang menempel karena ulah Tetua Liu. Jadi ia langsung mencoba mencarinya. Ia pun langsung menemukan tanda jejak yang ada di tangannya. Kencen juga tahu kalau mereka sudah tahu tujuan Kencen masuk dalam rawa hitam kematian. Dan Kencen mempunyai tugas baru kepada budak hitam. Lalu Kencen mengeluarkan tanda jejak dan memasukkan ke dalam kotak giok. Ia meminta budak hitam untuk membawa kotak giok tersebut sejauh mungkin untuk memancing orang-orang dari kamar dagang Gufeng. Kemudian meminta budak hitam menemukan tempat untuk bersembunyi. Sedangkan Kencen akan menemui budak hitam di saat ia sudah mendapatkan sajak pahit di sana. Budak hitam pun pergi untuk membuang tanda jejak tersebut. Di saat budak hitam pergi, Tetua Liu tahu kalau penanda Qi miliknya bergerak dan berubah arah. Mereka pun langsung mengejarnya. Kita kembali ke Kencen. Kencen sudah sampai di tempat yang budak hitam katakan. Ia pun masuk ke dasar air untuk mencari sajak hitam. Sesampainya di dasar air, Kencen tahu kalau tempat tersebut adalah tempat di mana budak hitam menemukan api teratai hijau. Tak selang berapa lama, Kencen pun menemukan aura sajak pahit di sana. Di saat ia akan mendekatinya, di sana Kencen terhalang formasi yang sangat kuat. Karena yang ia tahu dari budak hitam, kalau tidak ada apa-apa di sekitar sajak pahit. Tapi kenapa ada formasi yang menjaga tempat tersebut? Kencen tahu kalau ada master formasi yang menemukan tempat itu setelah budak hitam. Dan pasti orang itu tidaklah lemah. Namun di saat itu juga ada seseorang yang datang di sana. Dan orang itu bernama Paiyang. Jadi Kencen memilih bersembunyi untuk melihat situasi terlebih dahulu. Dan di sana bukanlah satu orang saja yang datang. Tapi ada sekelompok lain yang datang yang diketuai oleh Tuan Gafang. Karena ia takut jadi ia memberikan akar hitam yang baru ia dapatkan kepadanya. Lalu ia meminta bekerja sama untuk mencari harta karun di sana. Namun Tuan Gafang tidak mau bekerja sama dengannya karena itu tidak layak baginya. Tuan Paiyang pun mengancam mereka kalau tidak bekerja sama dengannya, ia akan mengirim pesan keluar. Bahkan jika mereka membunuhnya, juga tidak mungkin bisa mengambil harta karun tersebut. Jadi Tuan Gafang mau tidak mau ia memilih untuk bekerja sama dengannya. Tuan Paiyang meminta masing-masing mengambil satu harta karun yang didapatkan. Tuan Gafang pun langsung menyetujuinya. Lalu para praktisi tersebut melihat ada sebuah formasi di sana.
Mereka tahu karena ada formasi di sana dipastikan ada sesuatu di dalamnya. Tuan Gevang pun mencoba membukanya dengan kekuatannya. Namun semua itu sia-sia dan hanya membuat bebatuan di sekitarnya hancur, yang membuat Qin Chen ketahuan dari tempat persembunyiannya. Qin Chen pun menghampirinya dan mengatakan untuk jangan menggunakan kekuatan dalam membuka formasinya. Seketika praktisi yang bernama Tuan Fang Tian terkejut melihat Qin Chen. Ia mengatakan kepada Tuan Gevang kalau ia pernah bertemu, karena Qin Chen sebelumnya berada di serikat hitamnya, dan ia bertemu di saat dikejar oleh sekelompok praktisi Anbei Suang di sana. Ia berharap kalau Qin Chen tidak mati, lalu seketika mereka ingin membunuh Qin Chen di sana. Di saat mereka akan menyerang ke arah Qin Chen mengatakan untuk melihat formasi penghalang di sana. Dan formasi itu tidak dapat menggunakan kekerasan untuk memecahkannya. Qin Chen berkata kalau dirinya adalah master formasi dan tahu bagaimana cara memecahkan formasi itu. Jadi Tuan Gevang berjanji kepada Qin Chen selama Qin Chen bisa memecahkan formasi tersebut, ia akan mengampuni hidupnya. Qin Chen pun akan berusaha untuk memecahkan formasinya. Lalu Tuan Fang Tian bertanya kepada Qin Chen tentang pria yang menemaninya, yaitu budak hitam, saat di serikat hitam sebelumnya. Qin Chen pun berpura-pura kalau budak hitam adalah gurunya, dan ia dibunuh oleh praktisi Anbei Suang demi melindungi dirinya. Qin Chen juga berpura-pura sangat ketakutan, dan melarikan diri ke rawa hitam kematian sendirian. Seketika Tuan Gevang meminta Qin Chen untuk jangan basa-basi dan cepat pecahkan formasinya. Lalu Qin Chen menghampiri formasi itu dan mencoba memecahkannya. Qin Chen tahu kalau di dalam formasi itu ada sebuah jamur pahit yang berusia ribuan tahun. Tuan Gevang tidak sabar menunggu dan meminta Qin Chen untuk mempercepat membuka formasi tersebut. Qin Chen mengatakan kalau di sana ada dua formasi, yaitu formasi pembunuh dan formasi kamuflase. Ia menjelaskan kalau formasi kamuflase adalah formasi yang dirancang khusus untuk mencegah orang lain memecahkan formasi. Sedangkan formasi pembunuh itu adalah formasi tingkat 5. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini hanya bisa menembus formasi pembunuh di luar saja. Pada saat bersamaan beberapa orang bisa menyerang formasi pembunuh, Qin Chen pun langsung mencoba memecahkan formasi tersebut. Lalu Qin Chen berkata kepada semua praktisi di sana untuk menyerang secara bersamaan. Para praktisi di sana pun mencoba mengeluarkan kekuatannya dan menyerang secara bersamaan. Tuan Gevang pun sangat senang karena itu semua benar-benar bekerja. Namun Qin Chen berkata kalau ada orang lain yang datang, dan ia adalah seorang master formasi tingkat 5 yang belum tahu namanya. Ia mengatakan kalau ia tidak tahu tempat tersebut. Ia juga mengaku kalau dirinya adalah master formasi dan tidak sengaja menemukan tempat tersebut. Tak disangka ia bertemu dengan para praktisi di sana. Ia juga mengatakan kalau ia bukanlah orang jahat. Ia sungguh datang ke sana secara tidak sengaja. Juga tidak tahu tentang harta karun di sana. Ia hanya melihat kalau semua orang di sana sedang menyerang formasi. Ia adalah master formasi tingkat 5. Jika memungkinkan, ia bersedia untuk ikut membantunya. Tuan Gevang pun merasa senang karena tuan tersebut adalah master formasi tingkat 5. Lalu tuan formasi itu ingin membantu memecahkan formasinya. Jika tidak mempercayainya, ia akan segera pergi dari sana dan tidak mengganggu urusan mereka semua. Tuan Gevang pun meminta untuk memecahkan formasi itu kepada tuan tersebut. Ia pun langsung mencoba memeriksanya. Master formasi itu berkata kepada Qin Chen kalau Qin Chen juga seorang master formasi. Qin Chen pun menjawab kalau ia tidak berani menyebut dirinya sebagai master formasi di hadapan senior. Qin Chen juga mengatakan kalau dirinya adalah master formasi tingkat 4. Master formasi itu tahu kalau dua formasi yang ada di hadapannya adalah formasi pembunuh tingkat 5 dan formasi kamuflase. Ia sangat kagum dengan Qin Chen karena Qin Chen dapat menghancurkan hubungan kedua formasi itu. Qin Chen pun berkata kalau ia hanya beruntung saja. Seketika Tuan Gevang tidak sabar melihatnya dan memintanya untuk langsung membuka formasi tersebut. Master formasi itu pun langsung mencoba memecahkannya. Dan bagaimana dengan kelanjutannya, Mimin akan membahas di episode berikutnya ya. Terima kasih semuanya.